Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang dampak penjajahan Portugis. Saya Budi Mami Hamsyah. Saya Zulfari Esra. Saya Ditya Putra. Saya Aura Nurdatila. Saya Rima Rahma. Segi sosial budaya, lamanya Portugis menguasai Indonesia menjadikan Indonesia terperosok ke dalam sosial dan kebudayaan Portugis. Berikut diantaranya. 1. Ketika Indonesia dimasuki oleh penjajah dari golongan kulit putih seperti Portugis, ternyata mereka begitu kejam mengguncang keadaan sosial dengan melakukan intimidasi dan diskriminasi. Kedua, pribumi tidak memiliki perlindungan hukum, dililit kewajiban, kesempatan pendidikan tidak diberikan, serta begitu juga dalam posisi di pemerintahan. Ketiga, membentuk feodalisme yang lebih memuliakan pangkat daripada prestasi. Jadi bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat masih perlu diperbaiki sesuai dengan identitas bangsa yang tercantum pada Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, pada abad ke-15, masyarakat kita yang masih tradisional telah diajari cara bergaul, gaya berpakaian, gaya hidup, dan pendidikan model bangsa barat. Bahkan beberapa ajaran mereka bertentangan seperti mabuk, seks bebas, pemerasan, dan penindasan. Bahkan sampai hari ini pun kebiasaan itu belum bisa hilang. Dampak dari segi pertahanan. Yang pertama yaitu mudahnya bangsa Indonesia pada abad ke-15 dimasuki oleh para penjajah karena kurangnya pertahanan negara. Nah, ini terbukti dari adanya bahwa bangsa Indonesia itu mudah dihasut oleh para penjajahan terutama dari bangsa Eropa. Nah, namun lama-kelamaan setelah Indonesia merdeka dan sudah semuanya udah dijajah gitu ya, sudah selesai penjajahan, sistem Indonesia semakin lama semakin meningkat. Yang kedua, tentara Indonesia semakin kuat karena adanya pertambahan personil yang serta kemampuan yang dimiliki karena adanya perang. Nah, saat awal bangkit jumlah angkatan personil menembus mencapai 30.000 angka. Yang ketiga, pabrik senjata mulai bermunculan di daerah Gresik dan juga Semarang, sehingga bangsa Indonesia tidak lagi menggunakan alat tradisional seperti bambu runcing untuk berperang dengan bangsa Eropa. Nah, yang keempat yaitu adanya benteng pertahanan yang banyak bermunculan di wilayah daerah kekuasaan yang dijajah oleh bangsa Portugis. Yang kelima yaitu didirikannya pangkalan laut besar di daerah Ujung Kulon dan juga Surabaya. Dampak penjajahan Portugis melalui segi pendidikan. Yang pertama adalah saat pertama kali Portugis masuk ke Indonesia, penjajah mendirikan sekolah agama Katolik yang letaknya di Maluku. Dan seiring berjalannya waktu, penjajah juga mendirikan sekolah kejuruan, dan sekolah kejuruan itu dibagi menjadi dua, yaitu jurusan kedokteran dan jurusan pegawai negeri. Dan yang kedua, banyak kosakata yang mirip milik penjajah. Tentu saja ini sebuah hal positif yang mereka tinggalkan khususnya di dunia pendidikan. Dan yang ketiga, berkembangnya teknologi terhadap pendidikan merupakan dampak dari penjajahan Portugis. Penjajahan Portugis bagi bangsa Indonesia juga memiliki dampak dalam bidang ekonomi, yaitu 1. Penjajahan membuat sistem perekonomian memakai model monopoli. Semuanya
dikuasai oleh penjajah tanpa terkecuali. 2. Memberlakukan sistem tanam paksa. Dengan ini, rakyat semakin miskin dan kelaparan. 3. Tidak ada lagi hubungan sosial yang dinamis antar individu sebagai pribadi merdeka. 4. Menerapkan sistem liberal pintu terbuka. Jadi, dapat dibayangkan bukan, pihak pemilik modal terbanyak akan menguasai. Pribumi lagi-lagi tertekan. 5. Sampai sekarang, kaum barat adalah pemilik kapital yang telah menguasai bidang industri di negara tercinta ini. Jika hal tersebut dibiarkan, maka bangsa kita akan tergerus pihak asing. Apalagi sektor industri merupakan wahana empuk untuk para kapitalis. Kaum muda profesional bisa terselisih karena kekuasaan merdeka. Saya akan menjelaskan dampak penjajahan Portugis bagi bangsa Indonesia dari segi politik. Dampak penjajahan Portugis dalam bidang politik ternyata memiliki pengaruh besar sampai kehidupan sekarang. Berikut diantaranya, adanya hukum perdataan dan pidana yang dipakai saat pengadilan merupakan bentuk dari politik Portugis kala itu yang berhubungan dengan nilai dan norma sosial. Yang kedua, ketika Portugis menduduki Indonesia, suasana politik tidaklah kondusif. Rakyat tidak bisa menyampaikan apresiasi mereka. Yang ketiga, sang penguasa cenderung dimanfaatkan Portugis untuk memeras dan menekan rakyat. Yang keempat, para pemimpin seperti bupati tidak dihormati atau oleh penjajah. Wibawa mereka hilang di hadapan rakyat. Yang kelima, segala tindakan diawasi oleh pimpinan penjajah. Mereka harus tunduk pada aturan yang dibuat pihak penjajah. Yang keenam, pihak Portugis tidak mengizinkan pimpinan seperti bupati membela rakyat. Kalau nekat, maka penghasilan jabatan keluarga nyawa mereka taruhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.